Oke, selamat malam. Saya Sony Setiawan. Saya adalah pelaku bisnis seperti Anda, rekan semua. Tetap semangat, tetap sehat selalu, tetap bersemangat dalam bisnis. Eh, dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing pengalaman saya selama 5 tahun terakhir tentang pemahaman saya terhadap dunia akuntansi, terutama di area usaha kecil. Untuk sebagai disclaimer, saya bukan anggota IAI, saya bukan seorang akunting, ya. Cuman ini benar-benar pure adalah pemahaman saya terhadap eh, akuntansi berdasarkan perspektif dari dunia IT ya, yang saya geluti saat ini. Karena saya beberapa kali melakukan implementasi terhadap aplikasi, terutama aplikasi yang terkait dengan keuangan. Dari situlah saya banyak belajar tentang sebuah konsep akuntansi secara praktisi banget. Ya. Mudah-mudahan ini akan membantu teman-teman semua dalam pemahaman terhadap akuntansi berdasarkan versi pelaku bisnis. Jadi nanti dalam rangkaian rangkaian pelatihan atau bukan pelatihan ya, rangkaian sharing yang saya sampaikan di sini adalah nanti akan lebih difokuskan pada industri perkopian. Karena kebetulan saat ini saya sedang membangun sebuah rintisan dari perusahaan teknologi informasi yang terkait dengan industri kopi dan turunan-turunan yang termasuk dengan beverage. Ya, jadi ikuti terus perjalanan saya selama beberapa rangkaian video ini. Mudah-mudahan bisa membantu rekan-rekan dalam uh, membuat dan memahami tentang akuntansi berdasarkan perspektif pelaku usaha kecil. Oke, kita mulai aja. Uh, dari judulnya ini adalah akuntansi untuk pelaku usaha kecil. Jadi berdasarkan dari riset saya selama ini, kemudian dari hasil pemahaman saya terhadap industri uh, bisnis kedai atau bisnis food and beverage atau ya kuliner lah ya. Nah, saya ingin coba sharing terkait dengan hal tadi yang mudah-mudahan itu nanti bisa membantu pemahaman terhadap rekan-rekan yang mempunyai usaha kuliner, baik itu minuman atau makanan, yang ingin membuat bagaimana sih laporan keuangan yang bagus atau ya minimal bisa dipahami orang dan bisa dijadikan sebagai bahan patokan untuk melakukan strategi bisnis ke depannya. Ya. Oke, jadi uh, saya praktisi teknologi informasi, pemilik salah satu kedai coffee shop, roastery, dan pernah bekerja di beberapa perusahaan multinasional. Dan sekarang saya membangun rintisan namanya KP Solusi, di mana KP Solusi ini vertical industri solusi IT terkait dengan industri perkopian dan segala turunannya. Di bagian bawah itu adalah beberapa customer yang pernah saya handle selama 2 sampai 3 tahun terakhir ini yang terkait dengan bisnis proses dari teknologi informasi, ya, atau bisnis proses dari uh, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Jadi dalam daftar isi kali ini yang pertama adalah kita yang coba melihat tentang apa itu akuntansi dan mengapa perlu laporan akuntansi. Ini sebuah hal yang krusial baik teman-teman yang perlu diperhatikan. Karena ya laju kembangnya sebuah bisnis ini bisa dilihat dari sisi akuntansinya. Nah, beberapa masalah yang sering terjadi di dalam para pelaku bisnis UKM atau UMKM itu adalah banyak sistem yang sudah menyiapkan laporan akuntansi yang terintegrasi misalkan, tapi kadang
pelaku bisnis itu tidak memperhatikan bahwa seberapa pentingnya si laporan akuntansi ini, karena mereka menganggap bahwa yang penting jualan dulu, kemudian urusan laporan keuangan toh bisa bayar jasa ya. Ya itu memang karena regulasi dari pemilik kedai dan pemilik eh, industri yang lain itu membuat laporan itu hanya keperluan sebatas pada kebutuhannya di internal saja dia, belum dipakai untuk yang lain. Walaupun sebenarnya bisa nanti jika nanti ada kaitan dengan perpajakan, kemudian kaitan dengan investasi, BKPM dan sebagainya, itu sangat berpengaruh banget. Nah, nah karena tidak ada regulasi yang membuat bahwa si pemilik kedai atau usaha kuliner ini perlu dan wajib memahami sebuah laporan akuntansi, itu yang menjadi ignoran orang. Ya udahlah, yang penting saya jalan dulu aja, nggak usah mikir yang berat-berat, yang penting jalan dulu, kemudian ada cuan, ada komisi, atau ada pendapatan yang lumayan. Padahal kalau kita lebih dalam lagi, ternyata banyak faktor yang bisa kita manfaatkan dari situ. Nah, karena itu solusinya adalah kita mencoba merubah cara pandang dari pemilik usaha tentang laporan akuntansi ini supaya tidak terlalu memberatkan. Nah, kita coba pakai jalur praktisi, tidak usah menggunakan jalur-jalur yang sifatnya teoretikal, karena kebetulan saya bukan orang teoretikal ya. Itu mudah-mudahan yang akan saya sampaikan di bagian pertama ini. Jadi tujuan dari pemaparan ini, saya bukan bilang pelatihan, karena ini adalah pemaparan dan pengalaman saya selama ini, itu adalah mencoba memahami efek pencatatan transaksi keuangan terhadap perkembangan usaha, sehingga tahu apa yang harus dilakukan strategi bisnisnya ke depannya itu. Karena ini bisa berpengaruh terhadap alur kembang sebuah usaha kita ditinjau dari laporan keuangan. Dari situ kita bisa tahu bahwa bisnis kita baik atau enggak, berhasil atau enggak, karena ya kita perlu mekanisme itu. Nah, jadi pengantar tentang akuntansi di sini, ini juga saya tidak akan terlalu teknik, tidak terlalu teoretikal. Ini benar-benar versi saya, dan setelah baca-baca kemudian saya menyimpulkan sendiri, bukan teori ya, karena saya bukan profesor atau bukan apa, tapi lebih paham pada ini loh gaya pemahaman saya terhadap akuntansi ini. Jadi akuntansi itu adalah sebuah sistem informasi yang bisa diterapkan dalam bentuk manual atau Excel ya, atau bahkan sistem yang canggih yang ingin mencatat aktivitas ekonomi serta kondisi keuangan dari bisnis atau sebuah organisasi. Jadi kata kuncinya di sini adalah aktivitas ekonomi. Nah, aktivitas ekonomi ini sangat luas sebenarnya, karena bisa ada yang disebut aktivitas ekonomi itu adalah, contohnya adalah penjualan, pembelian bahan baku, kemudian keluar masuk barang, kemudian aset dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah aktivitas ekonomi yang secara nggak langsung harus impact terhadap pelaporan. Dan akuntansi itu adalah bahasa umum untuk menerjemahkan sebuah bisnis hingga mampu untuk membandingkan antara bisnis yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya di sini adalah si akuntansi ini dijadikan sebagai alat untuk cara kita memandang sebuah bisnis, jika kita sebagai investor dan juga kita berbicara sebagai misalkan yang calon pemberi kredit. Nah, salah satu poin penting dari sini adalah kemampuan kita untuk mengolah laporan keuangan yang wajar dan bisa dimanfaatkan untuk kedepannya. Ya. Nah, jadi bayangan kita tentang akuntansi selama ini itu sebenarnya ya lebih menekankan pada bagaimana si akuntansi tersebut bisa menjadi sebuah SOP untuk input data dan sebagainya.
nggak ada salahnya itu, dan memang benar seperti itu. Cuman ya kita coba harus melihat berdasarkan perspektif dari masing-masing bisnis usaha ya. Jadi kurang lebih itu tentang apa itu akuntansi, jadi bahasa umum dan aktivitas ekonomi untuk sebuah bisnis. Nah, sebagai tahap awal kita harus tahu tentang apa itu yang disebut sebagai persamaan akuntansi, di mana di sini dalam rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban plus harta atau ekuitas. Aset ya aset, kewajiban adalah liability, harta adalah ekuitas. Jadi ekuitas itu adalah harta yang bisa berupa berupa modal, bisa berupa bentuknya yang lain. Ya. Deposito juga sebenarnya masuk ekuitas. Nah, sederhananya adalah persamaan akuntansi adalah jadi apapun yang sudah dikeluarkan dari modal, ya, jadi kita misalkan modal 10 juta, kemudian kita coba meletakkan uangnya itu ke dalam perusahaan yang kita rintis, nah itu dijadikan sebagai eh, modal, dan juga beberapa kewajiban yang belum diselesaikan harus banding dengan jumlah aset yang sudah dimiliki, baik itu aset lancar maupun tidak lancar. Jadi dengan adanya akuntansi ini kita yang mencoba membuat eh, pertambahan antara kewajiban ditambah dengan jumlah aset yang sudah dimiliki, baik itu aset lancar maupun tidak lancar, dan impactnya adalah porsi hartanya bisa berkurang atau bisa bertambah yang melihat berdasarkan laporan media laba per periode. Ya. Jadi ini yang disebut sebagai persamaan akuntansi dengan konsep yang saya bangun saat ini. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah neraca, contoh neraca. Neraca itu ada aset, ini ada kewajiban, terus ada modal. Ini yang disebut sebagai ekuitas. Nah, dari ketiga objek utamanya ini, itu nanti banyak yang harus bisa kita perhatikan, terutama yang terkait dengan solusi tentang eh, bagaimana membuat sebuah laporan ya, keuangan yang baik. Siapa pengguna dari laporan keuangan ini? Yang pertama adalah investor. Investor itu adalah orang di balik layar yang membackup bisnis kita. Bisa kita sendiri, atau bisa orang lain, atau bisa partneran dengan yang lain. Kemudian, jika kita membuat sebuah usaha dimulai dari hutang, juga sah-sah saja selama bisa memberikan profit yang lebih besar daripada bunganya. Kemudian manajemen di sini adalah bagaimana manajemen uh, si pelaku usaha tersebut, mulai dari direktur, direksinya, dan seluruh jajarannya. Selain itu adalah supplier, di mana kita pengen mengetahui sebuah performance dari usaha itu. Biasanya supplier, jika perusahaan terbuka ya, itu membutuhkan informasi, oke, laporan keuangan seperti apa, biar dia review apakah kemampuan bayarnya kita itu berapa dan sebagainya. Kemudian pemegang saham yang mungkin mirip-mirip kayak investor. Selain itu adalah pemerintah. Pemerintah di sini adalah contohnya adalah laporan pajak. Jadi laporan pajak yang berlaku kita saat ini itu akan dilaporkan tiap tahun kan. Nah, ketika dilaporkan tiap tahun, pasti dia menyerahkan laporan keuangan tersebut. Oke, kemudian pelanggan di sini adalah contohnya misalkan ya jika perusahaan terbuka, maka dia pengen melihat kinerjanya, sah-sah saja si pengguna ini pengen melihat kemampuannya dari perusahaan yang pengen dibeli oleh dia saat di melakukan bisnis dengan dia. Karyawan, ada beberapa perusahaan yang mempunyai opsi karyawan boleh membeli saham. Mereka juga berhak dan wajib tahu tentang laporan keuangan ini. Kemudian umumnya itu kalau perusahaan terbuka. Nah,
ke semua 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 pengguna ini itu rata-rata pasti punya punya keinginan terhadap laporan keuangan yang diharapkan ini disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya ada beberapa aspek yang terkait dengan ini adalah apakah wajar atau enggak sebuah informasi laporan keuangan tadi. Karena itu akan bisa berdampak pada pengambilan keputusan. Kemudian apakah informasi yang diberikan oleh kita itu bisa diandalkan atau enggak. Itu akan meningkatkan kepercayaan pada pengguna. Pengguna di sini artinya si yang di atas tadi ya, investor dan sebagainya. Nah, kemudian perbandingan informasi digunakan untuk jangka panjang. Contohnya adalah misalkan uh, perbandingan neraca di tahun ini dengan tahun sebelumnya itu seperti apa? Apakah banyak pergerakan di sisi apanya? Misalkan ada pergerakan di sisi pendapatan modalnya, pendapatan usahanya, kemudian dari sisi laba usahanya. Nah, itu akan dilihat perbandingan antara uh, fiskal per fiskal ya, misalkan fiskal tahun lalu dibandingkan fiskal yang sekarang, atau misalkan bulan sebelumnya berapa, bulan sekarang berapa. Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai perbandingan. Nah, itulah beberapa hal yang terkait dengan siapa pengguna dari laporan keuangan.